Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, semoga semuanya sehat, selamat, aman, sejahtera, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, sebagai seorang Islam, mukmin haruslah belajar dengan giat. Jangan terlenakan oleh kesenangan dunia yang mengakibatkan menghambat memperoleh ilmu. Sekarang itu banyak anak-anak yang terlena, tidak belajar, kecanduan terhadap sesuatu. Contohnya kecanduan melihat, menonton sesuatu dari HP, dari medsos, sehingga lupa belajar. Belajar yang utama itu masalah ilmu agama. Mengapa demikian? Karena di dalam menjalani kehidupan, kontrolnya itu agama. Mengerti harus jujur, harus menimbang dengan tepat. Karena jujur, kalau 1 kilogram ya 1 kilogram. Syukur lebih sedikit, kalau kurang jangan. Pas saja. Mau menimbang gula 1 kilogram ya 1 kilogram. Kejujuran itu tentu saja penting dan itu berkaitan dengan agama, akhlak mulia. Juga di dalam bekerja itu bernilai ibadah. Bagi saya, semua kehidupan itu adalah ibadah dalam menjalani kehidupan. Tidak membedakan ini ibadah, itu bukan ibadah. Ibadah itu menyembah pada Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi kapanpun sejak bangun tidur sampai tidur lagi, ibadah. Kalau kita dalam menjalani kehidupan itu dalam rangka beribadah, ada kesalahan-kesalahan, itu adalah kesalahan dari diri kita. Kitalah yang menzolimi diri sendiri. Seorang Islam yang baik, jika melakukan salah, segera saja untuk istighfar, agar kita bertakwa.
Kalau salah, segera beristighfar dan berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Setiap kali kita salah, istighfar, tidak mengulangi lagi. Terus menerus begitu. Karena kita ini banyak kelemahan. Manusia banyak kelemahan. Ya, ada suatu doa itu, Allahumma ini dhaifun, wa qawini, wa ini dzalilun, fa izani, wa ini fakirun, wa aghnini. Nah, suatu pengakuan bahwa ya Allah, sungguhnya saya ini lemah, kuatkanlah ya Allah. Ya lemah, lemah dalam segala hal. Ya, digoda setan, dibisiki, mengikuti bisikan setan, menjadi berbuat dosa, berbuat salah. Ya, segera mohon ampun. Allahumma ini dhaifun wa qawini. Dhaif, lemah. Mohon dikuatkan oleh Allah, hati kita dikuatkan, iman kita dikuatkan, segala sesuatunya dikuatkan. Wah ini dalilun, kita hina, faizani, muliakanlah. Bagaimana tidak hina, berpikir, berbuat yang salah, yang dosa, yang melampaui batas, yang sombong, yang takabur. Banyak orang-orang yang seperti itu kan, marah. Nah, faizani, muliakan, supaya hati kita itu menjadi baik, ya, dimuliakan oleh Allah. Wah ini fakirun, ini. Kita ini fakir, kayakanlah. Ya, fakir dalam segala hal, Allah yang maha kaya. Fakir di bidang ilmu, ya kita mohon untuk kaya ilmu. Adik-adik semua yang sedang sekolah, sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Ya, ilmu agama wajib ya dituntut, tetapi juga ilmu yang bersifat keduniaan dohiriyah untuk melatih misalnya kecerdasan, melatih berpikir logis kritis, ya, itu diperlukan. Saya melihat di tayangan YouTube banyak sekali para siswa sekarang ini yang mengabaikan ilmu-ilmu dohiriyah, misalnya dalam bidang matematika, mengalihkan kesulitan, mengalihkan yang sederhana saja kesulitan, mengalihkan 6 kali 4 saja tidak bisa. Bisanya kalau pakai kalkulator atau pakai apa mesin hitung, ya, ya, pokoknya pakai alat. Nah, ini menandakan bahwa berkaitan dengan yang sederhana saja sudah agak kurang. Apalagi ya ada juga yang ditanya 1 tahun berapa bulan, tidak tahu, ya, mikir lama. Kalau sudah tahu itu, lalu akhirnya tahu ada 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan, tidak tahu ya. Jadi ada 12 kali 2 itu kesulitan rupanya. Ditanya 1 tahun berapa bulan, ya, ya akhirnya tahu 12 bulan, tetapi kalau 2 tahun berapa bulan, tidak tahu. Ya, misalnya seperti itu. Mengalihkan, membagi, tidak tahu. Ini ilmu-ilmu dasar, Gloria. Belum lagi harus memiliki ilmu-ilmu yang lain. Sebagai orang Islam, jangan hanya belajar mengaji saja. Ini orang-orang yang di pesantren. Ini harus juga belajar ilmu yang umum. Coba kita perhatikan dalam kehidupan di dunia ini. Ya, dalam
menjemput rezeki pemberian Allah, kebanyakan itu yang digunakan ilmu ilmu yang bersifat umum. Kebanyakan ada juga memang yang dengan ilmu agamanya dapat tambahan rezeki, misalnya dai, lalu diundang untuk berceramah, lalu mendapat ya sebut saja transport gitu ya, atau bisyarah, ya bukan lalu menentukan harga sekian bukan, tetapi karena mengganti transportnya, lalu dapat rezeki. Ya. Tapi berapa orang yang menjadi dai? Ya, dari sekian juta orang, berapa orang? Dan tidak semuanya menjadi dai. Kenyataannya meskipun sudah di pesantren, sudah mengaji, tapi yang diperlukan adalah ilmu yang bersifat umum, maka perlu belajar ya, belajar ilmu umum. Misalnya ada orang yang ahli mengelas, ya ilmu pengelasan. Ada orang yang berdagang, ya ilmu jual beli. Ada orang yang menjadi guru, ya ilmu yang dipelajari sesuai dengan yang diajar itu. Ada orang yang bertani, menanam cabai, terus bagaimana di layar di belakang itu ada cabai, ada padi, ada ilmunya semuanya. Itu yang sehari-hari. Nah, lalu peran agama bagaimana? Nah, itu jangan sampai kalau punya tanah ya melanggar batasnya, ya mencangkul bagian atasnya supaya lebih lebar, tidak boleh itu dosa. Nah, itulah agama. Ya, menanam cabai ya jangan dengan cara-cara yang tidak baik menjualnya. Misalnya hasilnya itu mau dijual, lalu pedagang mau membeli ya jujur, timbangannya harus pas. Penjualnya juga menimbangnya dengan pas juga. Yang mau olah tanah, kalau sistemnya paruan, paruhnya ya separuhnya. Jangan lalu diambil dulu sebagian lalu baru diparuh. Nah, ini agama yang mengatur supaya berakhlak mulia. Nah, sehingga diperlukan ilmu agama yang utama juga ilmu-ilmu yang bersifat umum. Terutama ya tadi untuk para santri ya, yang belajar kitab kuning juga belajarlah ilmu-ilmu yang bersifat umum. Misalnya belajar matematika agar logikanya baik, bisa hitung menghitung ya. Nah, itulah supaya kualitas dirinya meningkat. Bukan hanya sekadar ilmu agama saja. Ilmu agama itu wajib ya. Faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu wajib bagi muslimin muslimat. Ya. Thalabul ilmi itu wajib. Mencari ilmu wajiban bagi muslimin muslimat. Ilmu agama. Tetapi jangan lupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ilmu keduniaan. Bagi tukang ya harus bisa menata batu batanya dengan baik, bisa membuat ukuran-ukuran, membuat siku-siku, membuat ya eh, rumah yang baik, bahkan ada seninya juga di situ, dipelajari seninya. Nah, karena itu ya mari kita sekali lagi adik-adik, bapak, mas-mas yang sedang sekolah khususnya belajarlah dengan sungguh-sungguh ilmu digelar ya. Ya, tentu saja tadi sekali lagi saya ulangi yang wajib ilmu agama juga ilmu-ilmu keduniaan itu harus dipelajari dengan baik. Ada yang jadi dokter, insinyur, ada ya, ahli-ahli dalam bidang keduniaan dipersilahkan. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.